Jika seseorang menghutangkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah darinya. Apapun. Gak boleh. Benar-benar tulus bantu. Udah bantu aja. Kenapa? Hutang itu tolong menolong. Ya. Nah, yang terakhir tips dari saya, bersegera melaksanakan syariah secara kafah. Kenapa? Karena ternyata Islam itu agama sempurna. Islam itu agama yang lengkap. Masuk kamar mandi aja diatur, mau minum aja diatur, mau makan aja diatur, mau tidur aja diatur. Bahkan untuk bisnis pun ada aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lebih semangat ya. Saya ingin sedikit saja materi singkat. Dari sesi ini ada 2 materi nanti, marketing dan selling ya. Kalau marketing tuh bedanya sama selling apa sih? Ternyata ada bedanya. Selama ini banyak orang berpikir sama ya, betul nggak? Padahal marketing dan selling itu beda. Marketing itu adalah create demand, alias dia menciptakan permintaan. Ya, dia menciptakan permintaan, bikin orang pengen, bikin orang tertarik. Itu tugasnya marketing. Bikin orang jadi, keren juga ya. Nah, itu udah berarti marketingnya sudah berhasil. Tapi kalau bilang, enggak tertarik gitu. Biasa aja gitu. Berarti marketingnya masih gagal. Oke. Nah, berikutnya adalah selling. Selling itu adalah fulfill demand, alias memenuhi permintaan. Kalau biar gampangnya gini deh. Kalau orang marketing, kalau diibaratkan main volley, itu orang marketing yang ngasih umpannya. Yang nyemesnya orang selling atau sales. Ya. Jadi kalau nggak ada dua-dua ini ya juga nggak seru mainnya, betul nggak? Oke. Saya akan percepat saja, karena hari ini kita bicara tentang gerai hawa, tentang bicara pangsa pasar muslim dan sebagainya. Syarat yang pertama tentu adalah pasar harus siap kalau mau cepat berbisnis, betul nggak? Pak, kalau bisa nggak? Pangsa pasarnya belum siap? Bisa, berarti Anda yang nyiapkan, betul nggak? Ya, contoh bisnis apa yang pangsa pasarnya belum siap? Banyak ya, banyak sekali pangsa pasar yang orang belum tahu. Karena kalau kita bicara marketing, pasar harus siap itu ada 2 syarat. Yang pertama, siapa customer Anda, yang kedua, survei data atau tren. Kita lihat dulu yang pertama. 10 tahun yang lalu sebenarnya touchscreen sudah ada. Ya, belasan tahun yang lalu tepatnya, tahun 2099 barang ini sudah ada. Berarti kalau orang bilang touchscreen keren, enggak, dari 15 tahun yang lalu sudah ada. Ya. O2 atau XDA, XDA ini tepatnya 2000-an lah ya. Apa bedanya dengan ini? 10 tahun kemudian. Inovasi. Secara teknologi sebenarnya sama. Secara teknologi sama. Bedanya, yang ini tutup, yang ini nggak laku, yang ini sekarang masih laku. Kenapa dulu nggak laku? Pasarnya belum siap. Dulu maksudnya nggak laku gini, tetap ada yang beli, pasti tetap ada yang beli. Bedanya adalah pangsa pasarnya dulu masih sedikit. Kenapa? Sinyal masih jelek, benar nggak? Harga masih mahal, kebutuhan data belum ada waktu itu. Kalaupun ada data internet, websitenya belum banyak. Pilihan zaman itu belum banyak gitu loh. Orang mau akses apa? Ya, detik.com zaman itu mungkin baru ada detik.com. Sekarang Anda mau portal berita semua ada, betul nggak? Dulu belum ada sosial media. Ya, sekarang sedikit-dikit upload ya, dikit-dikit selfie, dikit-dikit. Benar nggak? Gue lagi di sini nih, padahal yang sebelahnya, sama dong sama gue, padahal sebelahan duduknya gitu ya. Pengalaman ya. Jadi sekarang pangsa pasarnya udah siap gitu loh, paham nggak maksudnya? Ya, jadi bedanya itu gitu. Nah, sekarang kita lihat yuk, pangsa pasar yang sudah siap apa nih? Ini salah satu yang saat ini sudah siap, buat Anda yang sudah busana muslim, ini makin memperkuat. Kalau kita lihat sekarang, hijabers di mana-mana ya, kita lihat sedikit market surveinya. Harga hijab selama 3 tahun terakhir ini ternyata ya paling banyak itu orang belanja harga berapa? 10 sampai 50 ribu. Wah, ini tega banget belinya segini ya. 58,2%. Kemudian di bawahnya adalah 51 sampai 100 ribu. Itu 30,4%. Yang di atas 200 ribu 2,2%. Namun Indonesia ini berapa juta? 2,2%-nya Indonesia tetap lebih keren dibandingkan 20%-nya Singapura gitu. Benar gak? Yang pertama kenapa jumlah penduduknya lebih banyak, yang kedua yang jilbaban di Indonesia jauh lebih banyak dibanding jilbaban di Singapura. Jadi kalaupun Anda menguasai 2% aja tetap gede banget. Gede banget. Mbah Google, siapa yang sering akses Mbah Google? Sekarang apa-apa aja nyari ke Google kan? Yang nggak cari Google cuma kalau kunci nggak ketemu nggak bisa dicari Google.
Nyari data, nyari apa semua di Google. Nyari jodoh Ustadz? Nyari jodoh, Gak bisa. wah bisa banget. Di Google. Oke, kalau kita perhatikan tren dari 2000 berapa nih? 2004 2005 trennya naik terus, betul nggak? Kalau diperhatikan orang yang mencari kata hijab di Google itu semakin tinggi tahun 2014. Ya, nanti saya perlihatkan lebih detail lagi. Nah, ada yang tahu nggak? Ternyata kata hijabers itu ditemukan tahun 2011. Ya, 2011 ditemukan di Google. Jadi Google mencatat kata hijabers pertama itu tahun 2011. Makanya kalau kita tanya sama orang tahun 2005, tahun 90-an apalagi mereka nggak tahu itu hijabers apa gitu ya. Intinya kalau boleh saya simpulkan secara strategi jangan takut berkompetisi walaupun sudah banyak. Tapi ingat pangsa pasarnya siap untuk menanti Anda gitu. Ya, pangsa pasar yang berhubungan dengan masyarakat atau muslim itu luar biasa siapnya. Kita ada 200 berapa penduduk Indonesia? 240-an juta. Lebih. Jadi kalau ada berapa persen saja, wah udah luar biasa, Anda hitung sendiri. Kemudian pasar akan susah untuk jenuh, kenapa? Secara fungsinya, ini adalah sifatnya pakaian, sehari-hari orang pakai, betul? Ya, sehari-hari kebutuhan sehari-hari orang akan cenderung akan lebih mudah, akan lebih repeat ordernya tinggi. Tinggal masalahnya bulan ini dia pakai merek ini, bulan depan dia pakai merek ini dan seterusnya, betul nggak? Itu hanya masalah tren saja. Oke. Nah, strategi berikutnya adalah bagaimana kita menghubungkan brand dengan hati pelanggan. Artinya jangan sampai setelah orang beli produk kita, tapi orang tidak mendapatkan pelayanan yang cukup baik. Ya. Kira-kira saya hanya ngasih preview kira-kira tentang marketingnya, peluangnya adalah saya ingin tutup dengan bahwa pangsa pasarnya sudah siap. Pangsa pasarnya sudah siap. Pertanyaannya, apakah yang mengambil pasar ini Anda atau orang lain? Kalau Anda tidak ambil, akan tetap ada orang lain yang mengambil pangsa pasar ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya di sini ada yang pernah ketemu saya, angkat tangan? Oh, ada yang follow Twitter saya? Ada juga ya ternyata. Oke, kali ini saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya yang di sini hadir, yang punya bisnis, angkat tangan? Yang udah punya bisnis? Oh, rata-rata berarti belum ya? Nah, ini udah tadi tuh. Siapa yang mau ngambil ya belum ya? Oke, sekarang yang punya bisnis terus omsetnya pengen naik drastis, angkat tangan? Oke, nah ya. Yang pengen banyak uang, angkat tangan? Ah, mata duitan semua ya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semua. Oke, saya di sini akan sharing tentang masalah penjualan ya, supaya kelihatan ya. Oke, di sini mungkin saya perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Dewa Prayoga, jadi kawan-kawan yang di Bandung mengenal saya sebagai seorang business coach karena memang tugas saya, profesi saya adalah bantu kawan-kawan pengusaha untuk omsetnya saya tingkatkan ya. Jadi mulai pengusaha yang bingung mau usaha apa sampai yang usahanya udah berkembang datang ke saya. Mulai dari yang puluhan juta sampai ratusan juta juga datang. Mulai yang seminggunya tuh omsetnya 2 miliar ya, sampai utangnya miliaran juga datang ya. Pusing ya, curhat juga. Terus selain itu saya juga seorang pengusaha juga, ada beberapa bisnis yang saya jalankan saat ini. Ada 4 bisnis kurang lebih, ada advertising, konsultan bisnis, penerbitan, dan toko online. Dan terakhir saya juga seorang penulis buku. Jadi kalau udah market udah siap, sekali lagi itu kuncinya, duit, jadi duit semua tuh gitu ya. Tapi tentu dengan memenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan Islam ya, tadi yang Ustaz Fatih Karim jelaskan. Oke, nah ini kenapa saya nulis buku ini, saya cerita, intinya saya tuh dulu pernah ngelakuin bingung mau promosi apa, pas bangkrut itu pusing. Siapa di sini yang utangnya udah lebih dari 100 juta, angkat tangan? Jujur brutal ya, 100 juta ya. 1 miliar, nah pusing ya, saya 7,7 miliar ya. 600 investor di belakang saya, tiap hari BB-nya simpen kerangkring-kerangkring gitu ya. Oh itu tiap hari dulu seperti itu saya. Nah saya bingung yang punya saya itu cuma BB doang gitu ya. Terus gak punya bisnis lagi gitu. Ya manfaatin yang otak-ngatik orang stres, orang yang kalau udah BB gini aja gitu kan. Sampai kena penyakit BB-itis ya. Kejang-kejang. Iya, jadi awalnya di situ praktek ternyata bisa tembus sampai 100 juta modal BB doang. Siapa yang punya BB angkat tangan? Bau badan maksudnya. Siapa yang punya Android? Nah, yang punya aplikasi BBM-nya. Nah, itu sumber duit situ ya. Nah, ini pas dulu cerita ini, pas tulis buku ini,
Nah ini banyak sekali testimoninya, dampaknya boleh dibantu Kang, klik. Oke, nah ini ya dari BB itu pokoknya banyak banget yang ngadain training, ternyata efeknya luar biasa. Oke, bantu terus. Oke, ya banjir order, marketingnya baru periksa sehari jual banjir order. Gak berhenti jualan kaos ya, jualan kaos. Terus ini Mas Gilang, beliau ini jualan sepatu, biasanya sebulan tuh dapat 3 juta sebulan. Ini sehari dapat 3 juta ya, modal BB itu. Nah terus ini Mas Najib, baru ikut training saya, besoknya launching produk langsung laris, produk baju muslim. Akhirnya setelah terbit, bukunya terbit nih ya, jadi seperti ini, makin banyak ya. Kalau Mas tadi praktekin powerful headline, omset jadi nambah, tanya 0, malam ini baru 2 jam udah nyampe banyak. Terus kedai durian, baca dikit iseng-iseng ganti DP, ganti nama status, ternyata ada yang merespon mau karena statusnya untuk reseller. Alhamdulillah kalau reseller baru cash 800 ribu. Kenapa sih saya nganjurin kawan-kawan pengusaha pemula tuh gabung dulu reseller orang lain atau agen atau distributor orang lain. Karena di sana kawan-kawan bakal mendapatkan banyak pelajaran tentang masalah menjual. Ya. Jadi banyak pengusaha yang sekarang buka bisnis, pengen freedom, ditinggalin bisnisnya. Ditinggalin tuh, besok langsung bisnisnya tutup. Ngerti gak maksud saya? Bener gak? Yang ngerti pasti ketawa, gak ngerti diem ya. Jadi pengen freedom, freedom, bisnis buka, ya disimpan ditinggalin, besok tutup gitu kan. Atau misalkan baru buka bisnis, bulan depan udah buka cabang di mana-mana, ya bangkrut nanti ke depannya gitu. Makanya ketika gabung menjadi reseller, agen atau distributor dengan orang lain, ilmu penjualan dikasih. Ilmu penjualan dikasih dan dilatih, dan bisa nanti pas keluar jadi bisnis sendiri. Nah ini contohnya, Mas Yayat. Dulu reseller sendiri, sekarang bisnis jualan koko juga, koko, Jasko ya. Terus saya baru 24 juta, ini baru berapa hari setelah training. Jadi semuanya itu udah ada polanya, semua itu ada polanya. Nah di sini kita pentingnya jualan. Yuk, jualan. Gini, siapa di sini yang pengen tahu polanya angkat tangan? Yang pengen tahu ya, ini kelihatan mata duitan semua. Kalau bicara duit ya, Oke, kita sebelum ngomong masalah BB-nya, kita harus tahu bahwa yang namanya selling itu penting ya. Selling itu penting, selling itu jualan, jadi jualan itu penting. No selling, dying. No selling, dying. Gak jualan, mati bisnisnya. Ente fokus misalkan produksi, tapi gak bisa jualan, numpuk di stok di gudang. Benar gak? Tapi kalau misalkan jago jualan, dicari orang. Saya ngalamin sendiri, akhir-akhir ini banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang datang ke saya, wah minta bantuannya untuk support training, untuk bisa bantu jualan, dan banyak sekali untuk bantu penjualannya. Jadi no selling, dying ya. Gak bisa jualan, mati. Coba pengen saya tangannya, angkat tangan, angkat. Tepukan kepada pundak yang ada di samping kanannya, ikutin kata saya ya. Bisa ya? Ikutin kata-kata saya. No selling, dying. Gak bisa selling, dying. Kepala pusing, kantong kering, rekening, gak ada duitnya, ya. Bener gak? Bener kan? Lanjut. Kalau jalan, miring-miring. Lama-lama bisa? Ah bener, ente yang bilang ya. Beneran, bener. Banyak yang datang ke saya, pemula ini ya. Kang, saya sekarang bisnis laundry, sekarang saya bisnis kaos, saya sekarang bisnis ini, bulan depan ganti bisnisnya. Ngerti gak maksud saya? Bulan ini, wah Kang, bisnis laundry itu keren. Bulan depan datang lagi, wah bisnis ini tuh bisnis pakaian tuh keren. Bulan depan ganti lagi, gak bisa jualan, jadi gini. Paham maksud saya? Nah makanya di sini saya pengen ngajarkan, minimal yang ente pegang ini semua ya, BB itu atau Android bisa ngasilin duit. Ya, jualan laris modal BlackBerry ini namanya. Saya cukup cepat karena waktunya padat. Oke, kenapa BlackBerry? Kenapa kira-kira? Di saat orang lain sudah meninggalkan banyak BlackBerry, saya masih tetap bertahan. Karena udah terbukti menghasilkan gitu loh, kebayang nggak? Ya iyalah kalau misalkan gak BlackBerry itu gak prospek, ya iya omsetnya 0 ya. Gimana mau disebut menghasilkan itu kan? Tapi yang pasti di Indonesia itu faktanya, terus, nah ini tahun 2013 pengguna BlackBerry itu 13 juta orang. Ya, 13 juta orang itu baru BlackBerry, belum Android yang ada BBM-nya. Karena yang paling penting di sini adalah BlackBerry Messenger-nya, bukan BB-nya ya, tapi BlackBerry Messenger-nya. Nah ini banyak sekali. Pertanyaan saya simpel, kalian punya bisnis, database kalian udah nyampe 13 juta enggak? Udah nyampe belum? Belum, sejuta, ada sejuta? Saya ngitung di bisnis saya pribadi gitu ya, 1000 database aja bisa omset 1 miliar. Kebayang nggak maksud saya? Ada 1000 database, ini database pembeli, itu bisa 1 miliar. Apalagi kalau 15 juta, kebayang nggak maksud saya? Nah ini BB itu masih banyak di luar, termasuk Android. Itu mangsa udah di situ ya. Asalkan kita bisa gunain dan tahu caranya ya.
Gak yang sekarang broadcast. Broadcast udah di broadcast nggak Bayan? Di akun ya, bener nggak? Broadcast des, baca gak? Enggak ya, kalaupun dibaca langsung chat. Nah itu, tidak tahu caranya ya. Nah, update status dapat fulus. Kenapa BlackBerry? Karena update status doang bisa jadi duit. Saya bisa katakan bahwa yang namanya Mbak Erlin itu, klien saya itu gak pakai broadcast, cuma update status doang, dapat duit, dapat fulus gitu. Karena dia udah tahu caranya, apa yang diupload, apa yang diupdate itu apa aja gitu loh. Kata-kata apa saja yang bisa membuat orang tertarik dan menanyakan. Akhirnya nanti ujung-ujungnya closing. Dia update status, dapat fulus. Ganti DP, ganti display picture-nya, dapat DP juga. Maksudnya, ngerti maksudnya? Down payment ya, uang muka. Salah satu alumni saya, beliau namanya Pak Mukti, beliau usahanya properti. Dulunya saya nggak yakin jualan properti bisa ngasilin duit lewat BB gitu ya. Ternyata closing 1,3 miliar, ganti dapat DP-nya dari jualan PABB doang. Terus sekali broadcast dapat cash, ya broadcast dapat cash. Teman saya, sahabat saya, broadcast jualan properti tapi ya, jualan properti, broadcast dalam 3 menit tebak closing berapa? Berapa rupiah? Salah. Berapa kira-kira? Dalam 3 menit, habis berapa kira-kira? Dengan 2 BB ya, maaf 2 atau 4 saya lupa. 2 BB atau 4 gitu. Berapa kira-kira? 3 miliar closing dalam 3 menit. Dalam 3 menit 3 miliar. Saya pernah dalam sehari di sini ada admin saya, di jajaran Ahwat, pernah saya broadcast, itu seharian kewalahan. Dalam 3 hari kita omset nyampe 400 juta. Gila gak? Gara-gara broadcast doang gitu loh. Kemarin traffic belajar jagojualan.com, baru saya buat ngetes, di broadcast langsung hang. Lah iya orang ngunjungin saya semua. Web, ada yang tahu Pak Jamil Azzaini? Tahu ya, itu guru saya. Nah webnya itu trainer laris, pernah dulu diserang hacker, gara-gara saya broadcastin. Buka artikel saya di sana, terus, ini hacker, Mas Dewo ini Pak hacker nih. Padahal enggak, saya broadcast doang gitu loh. Terus baca artikel sana gitu loh. Langsung pengunjungnya banyak. Bayangkan kalau kita punya BB, dan BB-nya banyak gitu ya, dan kita bisa gunakan, dan bisa create duit di sana, nanti diarahin ke Instagram, ke Twitter, ke web, dan lain-lain. Kuncinya di sini, di BlackBerry. Terus, nah jualan laris modal BlackBerry. Nah ini kuncinya ya, saya pengen sharing, ini kata kunci pentingnya. Nah ini tolong kalau yang mau catat boleh catat. Ini saya sering sampaikan saat seminar atau training. Biasanya saya tuh kalau seminar atau training ada flip chart. Cuma kalau ini gak ada, jadi saya dadakan harus nulis-nulis kayak gini ya. Nah kuncinya sebenarnya kawan-kawan sekalian, kalau pengen jualannya laris via BlackBerry, manfaatkan 5 jurus ini. Ya, 5 jurus jualan laris ini. Dan ini udah saya buktikan dan semua klien saya wajibkan mempraktekkan ilmu ini. Ya, ada 5 jurus. Pertama itu prospek. Prospek itu adalah kalau di BlackBerry, itu pin BlackBerry Anda. Siapa orang yang tertarik membeli produk Anda, itu prospek. Ya. Yang kedua itu presentasi closing. Seberapa hebat Anda mengkonversi dari yang namanya prospek menjadi buyer, pembeli. Ya, presentasi closingnya. Ketiga, average sales. Itu rata-rata penjualannya. Misalkan kalau Gerai Hewan sekarang jualan harga 250 ribuan, gimana caranya sekali broadcast atau sekali ngotak-ngatik chat-chatan sama adminnya, closingnya itu diangkat 600 ribu gitu. Itu presentasi closing. Average sales. Terakhir repeat order. Ya. Yang keempat repeat order, seberapa sering orang lain balik lagi beli produk kita. Yang kelima, emosi. Yang kelima, itu nanti saya sampaikan di akhir jurusnya ya. Intinya, Anda manfaatkan saja, maksimalkan di 4 lini ini. Jadi yang pertama adalah prospeknya diperbanyak, artinya apa? Pin BB-nya diperbanyak, closingnya diperbesar, Anda harus jago memainkan presentasi closing, average sale-nya diperbagus, ini tugas admin Anda, tugas customer service Anda, terus repeat order, gimana caranya orang lain balik lagi. Sampai di sini paham? Ini, dua ini nih, ini tuh ada aktivitas selling, ya, aktivitas selling. Selling adalah aktivitas yang membuat orang lain beli produk Anda. Itu selling ya. Ini yang di akhir, yang di terakhir kalau di BlackBerry ya, kalau jualan VBB, ini service. Service adalah aktivitas yang membuat orang lain beli lagi produk Anda. Kebayang maksud saya? Ngerti ya? Jadi kalau misalkan jualan, ya customer service, admin, semuanya itu pasti punya peran penting untuk menaikkan omset. Pertanyaan saya adalah, di antara semua ini mana yang paling penting? Mana yang paling penting? Prospek, closing, buyer, average sale, order, atau omset?
Hah? Omset, siapa yang bilang omset? Ini salah. Ngerti kan maksudnya? Coba Anda perhatikan, omset sama bayar. Saya kasih tanda kurung, bener gak? Ini sama dengan, bener gak? Artinya ini penyebab atau hasil? Kita bisa ngemainin hasilnya nggak? Sekarang pengusaha itu penjual itu rata-rata, waduh omset pusing ya, omset cuma 1 juta sebulan misalkan. Nanti jualan atau main-main ini 1 juta doang sebulan. Nah rata-rata mikirnya omset, kebayang nggak maksudnya? Omset, ngejar omset. Saya misalkan nih, Mbak, mana Mbak ya? Mbak, saya misalkan suka sama Mbak, saya walaupun sudah nikah ya. Saya suka sama Mbak nih ya. Saya ngejar-ngejar Mbak makin dekat atau makin jauh Mbak? Makin jauh bener nggak? Nah itulah omset, dikejar makin jauh bener nggak? Maka yang dilakukan apa? Nah ini, prospeknya diperbagus, diperbanyak, closingnya diperbesar, average-nya dipertinggi, repeat ordernya dipersering. Nah hari ini saya pengen sharing tentang prospeknya aja dulu ya, karena waktunya terbatas. Prospeknya aja dulu, gimana caranya? Prospeknya tinggi. Ada 11 cara mengoptimalkan prospek. Pertama itu adalah pin trend. Pin trend tuh ya, nah ini penting ya, silaturahim itu penting ya. Nanti pulang dari sini tolong ya, samping kiri 2, samping kanan 2, depan 2, kanan 2, kenalan ya.